Shalom saudaraku, kita sudah mendengar bahwa vaksin COVID-19 sudah ditemukan dan siap disuntikan kepada masyarakat. Tapi beberapa orang bertanya, apakah boleh saya disuntik dengan vaksin tersebut? Bukannya vaksin itu katanya telah dimasuki microchip yang merupakan tanda antikristus 666. Sebetulnya saudara sekalian, dengan aplikasi pelacak fakta atau hoax, sudah ditemukan bahwa kabar demikian adalah kabar bohong, hoax. Tidak ada pemerintah ataupun juga otoritas kesehatan yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu akan diisi oleh microchip. Nah, tapi coba pikir secara logika. Apakah ada menurut saudara benda kecil, katakan microchip, yang ketika disuntikan kepada seseorang, maka orang yang tadinya nggak percaya Yesus, tidak lahir baru, tidak selamat gara-gara disuntik vaksin, jadi percaya Yesus, selamat masuk surga. Ada nggak? Tidak ada kan? Nah, bagaimana sebaliknya? Apakah ada orang yang sudah lahir baru, cinta Yesus, tiba-tiba disuntik vaksin, lalu sekejap dia akan kehilangan keselamatannya? Saya yakin keselamatan tidak ditentukan oleh vaksin atau microchip, tapi hati yang percaya kepada Tuhan ataukah menolak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa dalam Wahyu 13 dikatakan antikris akan memberi tanda kepada para pengikutnya di dahi dan tangan. Nah, itu kan akan berarti belum, antikrisnya juga belum muncul. Dan apakah kita bisa memastikan bahwa tanda 666 itu adalah microchip? Bukankah ini spekulasi dari orang-orang yang memberikan penafsiran hurufiah kepada Alkitab? Seakan-akan yang ditanamkan di dahi dan tangan itu adalah microchip. Sebab kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang pertama, para pengikut Yesus juga akan mendapatkan materai di dahinya. Itu hurufiah atau simbolis? Masa kita akan dicap di sini 777 atau 888? Tidak, bukan. Itu kan simbol bahwa pikiran orang yang percaya kepada Kristus adalah pikiran yang dikuasai Roh Kudus, pikiran Kristus. Nah, jika materai buat orang percaya adalah simbolis, mengapa kita harus menerjemahkan bahwa tanda antikris adalah hurufiah? Lagi pula kita tidak perlu takut karena di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Saudara, jadi menurut Alkitab, orang yang akan menyembah antikris adalah orang yang tidak pernah lahir baru. Namanya tidak pernah dicantumkan di dalam kitab kehidupan. Jadi yang penting saudara percaya Yesus, lahir baru, nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan kekal sampai seterusnya. Itu sebabnya mari kita tidak mudah termakan hoax yang menggunakan ayat-ayat Alkitab sekalipun, tapi kita benar-benar berpegang kepada kebenaran. Kalau nanti antikris muncul, mudah-mudahan kita sudah diangkat bersama dengan Yesus. Tapi kalau ada yang tertinggal, saudara harus ingat. Kalau antikris muncul, semua orang akan diminta untuk menyembah dia dan dia memberikan tanda, saya nggak tahu tandanya apa, maka jangan menerimanya. Karena saudara akan mengalami penghukuman kekal. Tapi kalau saudara mempertahankan imanmu kepada Tuhan, bahkan harus menyerahkan nyawa, keselamatan masih tersedia. Ini doa saya supaya kita sungguh-sungguh lahir baru, penuh Roh Kudus. Sehingga pada waktu Kristus datang, kita diangkat dan kita tidak mengalami masa antikris. Tuhan memberkati.